Ada bagian latar belakang kasus. Yang pertama ada krisis global keuangan pada tahun 2008 yang menimpa sejumlah perbankan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah beberapa bank besar di Amerika Serikat seperti Lehman Brothers yang memicu efek domino yang menyebabkan kepanikan di pasar keuangan global. Kredit menjadi sulit diperoleh, pasar saham anjlok, dan banyak negara menghadapi resesi ekonomi. Yang kedua, dampak dari krisis keuangan global terhadap Indonesia di tahun tersebut, yakni Indonesia sebagai negara berkembang juga merasakan dampak krisis keuangan global ini. Ekonomi Indonesia yang sebelumnya tumbuh stabil terpengaruh oleh penurunan harga komoditas, pelemahan nilai tukar rupiah, dan penurunan investasi asing. Sektor perbankan di Indonesia juga menghadapi tekanan besar karena terpapar pada kredit-kredit yang bermasalah dan penurunan likuiditas. Yang ketiga, dampak terhadap salah satu perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Senturi. Bank Senturi yang merupakan salah satu bank swasta kecil di Indonesia yang mengalami tekanan keuangan yang signifikan akibat krisis global tersebut. Bank ini terpapar kepada investasi yang beresiko tinggi dan menghadapi masalah likuiditas. Kondisi Bank Senturi yang semakin memburuk dan otoritas keuangan mengkhawatirkan dampak kebangkrutan bank ini terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Yang keempat, misi penyelamatan eksistensi Bank Senturi oleh sejumlah elemen baik pemerintah Indonesia maupun Bank Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pada November 2018, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan LPS mengambil tindakan darurat untuk menyelamatkan Bank Senturi. Dana bailout sebesar 6,7 triliun diberikan untuk memperkuat modal bank ini dan mencegah dari kebangkrutan. Selain itu, penyelamatan ini dilakukan dengan alasan untuk mencegah risiko sistemik yang dapat merambat ke bank-bank lain dan merusak stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya akan membahas tentang timeline kasus. Yang pertama ada pada tanggal 15 September tahun 2018, Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk membawa Robert Tantular ke Bank Indonesia untuk memastikan komitmen dan tanggung jawabnya terhadap kelangsungan operasional Bank Senturi. Yang kedua, kemudian pada tanggal 15 Oktober tahun 2008, Bank Indonesia mengeluarkan perintah yang mewajibkan Robert Tantular dan Hao yang memiliki 70% saham Bank Senturi untuk menandatangani Letter of Commitment atau LOC yang menegaskan kewajiban mereka dalam menjaga kelangsungan operasional Bank Senturi. Yang ketiga, pada tanggal 31 Oktober dan 3 November tahun 2004, Bank Senturi menghadapi masalah serius dalam hal likuiditas, sehingga manajemen Bank Senturi mengajukan permohonan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun kepada Bank Indonesia. Dan yang keempat, pada tanggal 5 November tahun 2008, Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menempatkan Bank Senturi dalam status pengawasan khusus. Pada timeline kasus selanjutnya, yang kelima, pada tanggal 6 November 2008, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya di Bank Senturi dan mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan yang dimiliki oleh pihak terkait, termasuk giro, tabungan, dan deposito. Yang keenam, pada tanggal 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Senturi kepada Presiden SBY yang saat itu berada di pertemuan G20 di Washington DC. Yang ketujuh, pada tanggal 16 November 2008, mengingat pemegang saham mayoritas yang tidak mematuhi LOC yang diterbitan. Yang delapan, pada tanggal 15 Oktober tahun 2008, pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LOC yang kedua. Selanjutnya, yang ke-9, pada tanggal 20 November 2008, Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal kepada seluruh pengurus Bank Senturi dan pemegang saham pengendali kepada Menteri Keuangan. Kemudian yang ke-10, pada tanggal 21 November 2008, Komite Stabilisasi Sektor Keuangan atau KSSK yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan anggota komite termasuk Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai lebih dari 90% saham Bank Senturi. Yang ke-11, pada tanggal 25 November 2008, Bank Indonesia melaporkan dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang melibatkan Robert Tantular kepada Barreskrim Mabes Polri. Yang 12, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2009, pemilik baru Bank Senturi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengubah namanya menjadi Bank Mutiara Tbk. Selanjutnya, yang ke-13,
Pada bulan Desember 2012, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad, menyatakan bahwa Budi Mulya dan mantan Deputi Gubernur BI, Siti Fajriah bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi akibat penggelontoran dana talangan Bank Senturi. Yang ke-14, pada bulan Februari 2013, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP. Yang ke-15, pada tanggal 15 November 2013, KPK menahan Budi Mulya serta diperiksa sebagai tersangka, dan pada tanggal 6 Maret 2014, Budi Mulya menjalani sidang pertama. Pada tanggal selanjutnya 16, pada tanggal 16 Juni 2014, jaksa menuntut Budi Mulya atas hukuman penjara 17 tahun dan denda 800 juta karena tidak akan melawan hukum terkait Bank Senturi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 7 triliun. Beralih pada pembahasan. Berikut ini kita akan membahas standar pemeriksaan yang digunakan pada kasus Bank Senturi tahun 2008. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2007. Dari sisi Bank Senturi menggunakan PSAK nomor 31 revisi 2000 tentang akuntansi perbankan, Peraturan Bapepam nomor 8.G.7, Peraturan Perbankan Indonesia, serta menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain itu, auditor juga harus mematuhi standar internasional seperti International Financial Reporting atau IFRS dan International Standard on Auditing atau ISA. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar pemeriksaan. Dalam melaksanakan proses audit terhadap laporan keuangan Bank Senturi, terdapat beberapa nilai-nilai dasar pemeriksaan yang harus dipatuhi. Yang pertama itu ada integritas. Jadi integritas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan terkait kasus Bank Senturi yakni dengan menunjukkan komitmen dalam menjaga nilai-nilai integritas, kejujuran, dan etika yang tinggi dalam setiap aspek proses pemeriksaan. BPK RI juga telah memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanpa adanya campur tangan politik atau tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, integritas BPK RI menjadi tiang penopang utama dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dihasilkan adalah representasi yang akurat dan objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat diandalkan untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi. Lalu yang kedua itu ada objektivitas. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menerapkan tingkat objektivitas yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan terkait kasus Bank Senturi. Dalam mengejar tujuan utamanya yaitu mengungkapkan fakta dan kebenaran terkait kasus yang terjadi pada Bank Senturi. Objektivitas yang dimaksud yakni dengan tidak mengubah temuan hasil pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Hasil temuan dari pemeriksaan tersebut antara lain yang pertama, penambahan rekening PT Adi yang terafiliasi di Bank Senturi sebesar 23 miliar rupiah. BPK berkesimpulan bahwa aliran dana dari bank tersebut ke PT Adi diduga tidak wajar karena tidak dapat dibuktikan adanya aliran dana. Lalu yang kedua itu ada aliran dana Bank Senturi sebesar 465,10 miliar rupiah kepada PT Adi dan nasabahnya. Jadi BPK berkesimpulan bahwa aliran dana dari Bank Senturi tersebut tidak wajar karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya dan merugikan Bank Senturi. Dan yang ketiga, BPK berkesimpulan pengalihan dana hasil penjualan surat-surat berharga atau SSB oleh DHI menjadi deposito di PT AI di Bank Senturi sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat tidak wajar. Hal tersebut karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya dan merugikan Bank Senturi. Yang ketiga, BPK berkesimpulan pengalihan dana hasil penjualan surat-surat berharga atau SSB oleh DHI menjadi deposito di PT AI di Bank Senturi sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat tidak wajar. Hal tersebut karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya dan merugikan Bank Senturi. Yang ketiga itu ada profesionalisme. Jadi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menunjukkan tingkat profesionalisme yang sangat tinggi dalam melakukan pemeriksaan terkait kasus Bank Senturi. Dalam hal ini, BPK RI melibatkan tim ahli yang berkualifikasi dan berkompetensi tinggi untuk memastikan analisis dan temuan yang didapat saat melakukan pemeriksaan merupakan temuan yang sangat tepat dan akurat. Semua langkah ini mencerminkan dedikasi BPK RI dalam menjaga integritasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengejar keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, serta memastikan bahwa hasil pemeriksaan mereka dapat diandalkan dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada kepatuhan. Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Bank Senturi, BPK telah melaksanakan pemeriksaan yang memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang berlaku yang memuat mengenai persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksa, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Kemudian, terdapat perencanaan audit laporan keuangan Bank Senturi. Di sini akan menjadi tugas yang sangat penting dan rumit mengingat kondisi krisis keuangan yang mempengaruhi bank tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah perencanaan audit yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemahaman mendalam tentang kasus. Audit perlu dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang kasus Bank Senturi, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan krisis, tindakan pemerintah, dan intervensi oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penilaian risiko khusus. Mengidentifikasi risiko khusus yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk risiko reputasi, risiko keuangan, dan risiko hukum. Audit ini akan melibatkan risiko-risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan audit pada situasi yang normal. Yang ketiga, ada perencanaan tim audit, di mana membentuk tim audit yang terdiri dari auditor yang berpengalaman dan memiliki keahlian khusus dalam menghadapi situasi audit yang kompleks dan kontroversial ini. Yang keempat, ada perencanaan audit yang matang, di mana membuat rencana audit yang matang termasuk jadwal audit yang realistis, tujuan audit yang jelas, dan langkah-langkah audit yang akan diambil. Rencana ini harus memperhitungkan konteks unik dari kasus Bank Senturi. Yang kelima, pemahaman mendalam tentang kasus Bank Senturi. Pelajari secara mendalam aktivitas bisnis, struktur organisasi, dan sejarah perusahaan Bank Senturi, termasuk perubahan signifikan dalam operasi sepanjang tahun 2008. Yang keenam, evaluasi mendalam tentang Bank Senturi. Melakukan evaluasi yang cermat terhadap sistem kontrol internal Bank Senturi untuk memastikan kecukupannya dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan atau kecurangan. Yang ketujuh, pemilihan prosedur audit. Pilihlah prosedur audit yang sesuai untuk menguji laporan keuangan dengan cermat, termasuk pengujian substansif atas saldo rekening dan transaksi. Kedelapan, pengumpulan bukti audit. Kumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan untuk mendukung temuan audit. Seluruh temuan dan bukti yang diaudit harus didokumentasikan dengan sangat baik. Yang ke-9, terdapat komunikasi dengan manajemen dan otoritas terkait. Berkomunikasi secara teratur dengan manajemen Bank Senturi dan otoritas terkait, seperti Bank Indonesia, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melaporkan temuan audit secara transparan. Yang ke-10, penyusunan laporan audit. Susun laporan audit yang mencakup temuan, opini, dan rekomendasi jika ada, kepada manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ke-11, ada kepatuhan terhadap standar profesional. Pastikan bahwa seluruh audit dilakukan sesuai dengan standar profesi audit yang berlaku, termasuk etika dan independensi. Yang ke-12, keterlibatan pihak ketiga. Pertimbangkan melibatkan pihak ketiga seperti ahli hukum atau ahli investigasi keuangan, jika diperlukan untuk memberikan perspektif tambahan dalam mengungkapkan fakta-fakta penting. Yang ke-13, ada kontinuitas audit. Pastikan bahwa audit berlangsung secara berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan dan temuan baru yang mungkin muncul selama proses audit. Yang ke-14, pengawasan dan review. Selama proses audit, lakukan pengawasan dan review internal secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kualitas audit. Nah, audit laporan keuangan Bank Senturi pada tahun 2008 akan menjadi tugas yang sangat kompleks dan menuntut. Penting untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas selama proses audit, serta memastikan bahwa audit dilakukan dengan sangat cermat dan berdasarkan bukti yang kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan audit laporan keuangan dalam kasus Bank Senturi. Tahap pertama pada pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Senturi adalah pengumpulan bukti audit. BPK menyatakan terdapat 5 hambatan dalam pelaksanaan pengumpulan bukti audit dalam kasus ini.
Yang pertama adalah tidak diperoleh akses ke sebagian personel kunci dalam kasus Bank Senturi. Lalu yang kedua, tidak diperoleh akses atau transaksi di luar negeri yang terkait dengan kasus Bank Senturi. Alasannya adalah karena terkendala oleh ketentuan kerahasiaan transaksi perbankan di masing-masing negara. Lalu yang ketiga adalah ketidaklengkapan data nasabah di Bank Senturi. Dan yang keempat adalah kurang diperoleh akses atas dokumen dan informasi terkait kasus Bank Senturi yang sedang digunakan oleh aparat penegak hukum. Lalu hambatan yang terakhir adalah tidak diperoleh akses atas dokumen dan informasi terkait PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Selanjutnya adalah pengujian pengendalian internal. Dalam kasus ini terdapat 3 pihak yang dianggap bermasalah. Yang pertama adalah direksi, yang kedua adalah pemegang saham, dan yang ketiga adalah komisaris. Direksi yang berperan sebagai sistem pengendalian internal perusahaan dianggap tidak profesional dikarenakan terjadinya permasalahan likuiditas yang cukup parah, bahkan sampai merugikan negara. Lalu pemegang saham juga terbukti bersama-sama dengan direksi dan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum. Selain direksi dan pemegang saham, pertanggungjawaban juga dapat dimintakan kepada komisaris atas kelalaian dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Tahap selanjutnya adalah pengujian substantif. Dalam kasus Bank Senturi, yang masuk sebagai kategori substansi adalah yang pertama kebijakan, lalu yang kedua aktor yang membuat kebijakan, dan yang ketiga adalah aliran dana. Dari laporan sementara BPK telah dijelaskan kronologi di balik kebijakan, tetapi tidak disertakan oleh keterlibatan aktornya, yaitu yang pertama, aktor yang terkait dengan hasil keputusan BI yang menyetujui pemberian fasilitas FPJP kepada Bank Senturi, yaitu sebesar 689,39 miliar. Lalu yang kedua adalah aktor yang terkait dengan penentuan Bank Senturi sebagai bank gagal. Terkait dengan kebijakan, setidaknya ada 2 kebijakan yang dipertanyakan pengaruhnya terhadap keluarnya dana untuk penyelamatan Bank Senturi. Yang pertama adalah kebijakan peraturan BI atau PBI baru pengganti PBI nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Posisi CAR Bank Senturi saat mengajukan FPJP adalah sebesar positif 2,35%. Pada saat itu, berlaku ketentuan BI atau PBI yang menyatakan bahwa fasilitas FPJP diberikan hanya kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikian, Bank Senturi sebenarnya tidak memenuhi syarat penerimaan FPJP. Namun, pada tanggal 14 November 2008, BI mengubah persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga bertujuan untuk memuluskan Bank Senturi menggunakan fasilitas FPJP. Dan yang kedua adalah Perpu nomor 4 tahun 2008 yang menjadi dasar bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menetapkan PT Bank Senturi Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistematik dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya yaitu prosedur pelaporan audit laporan keuangan untuk Bank Senturi. Yang pertama yaitu terdapat penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan atau HLP yang di dalamnya mencakup pemeriksaan awal, pengumpulan bukti, evaluasi internal kontrol, audit substantif, temuan, dan rekomendasi. Lalu ada pembahasan konsep LHP. Pembahasan konsep LHP dengan pejabat entitas yang diperiksa diselenggarakan oleh penanggung jawab dan dilakukan untuk membicarakan hasil pemeriksaan secara keseluruhan dan kemungkinan tindak lanjut yang akan dilakukan. Lalu ada proses yang ketiga yaitu perolehan tanggapan akhir dan rencana aksi yang di dalamnya terdapat pembahasan dengan manajemen dan tindak lanjut dari LHP itu sendiri. Lalu yang keempat terdapat finalisasi konsep LHP yang dimana penyusunan yang terdapat di dalamnya yaitu penyusunan laporan audit dan penyusunan opini berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang diperoleh dari bukti audit. Lalu yang terakhir ada penerbitan dan penyampaian LHP. LHP dipublikasikan oleh BPK. Publikasi laporan audit ini diperuntukkan untuk umum dan untuk menjalankan transparansi dari laporan hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya yaitu hasil laporan pemeriksaan BPK terkait audit laporan keuangan Bank Senturi. Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 689,39 miliar dan 6,76 triliun. Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas kasus Bank Senturi menyimpulkan terdapat 13 temuan dan 2 informasi tambahan terkait adanya aliran dana Bank Senturi. Masuk ke dalam kesimpulan. Kasus Bank Senturi 2008 memberikan wawasan penting dari sudut pandang audit sektor publik.
Penjelasan sebelumnya mengungkapkan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar yang berlaku, kurangnya pengawasan, masalah serius terkait transparansi dan pengungkapan informasi yang akurat kepada pihak berkepentingan, hingga penyalahan wewenang para regulator dan petinggi negara. Berawal dari Bank Senturi sebagai hasil merger PT Bank CIC Internasional, PT Bank Denpak, dan PT Bank Piko disebut mengalami masalah likuiditas dan mendesak pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek dengan argumen bank gagal akan berdampak sistemik oleh pejabat Bank Indonesia. Setelah diberikan dana talangan, Bank Senturi memiliki aliran-aliran dana keluar tidak wajar. Dengan kebijakan peraturan BI pengganti PBI nomor 10-26-PBI-2008 dan Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan mempengaruhi kelancaran keluarnya dana untuk Bank Senturi. Kasus ini menyebabkan kerugian mencapai hampir 7 triliun rupiah pada negara. Dalam kasus ini, BPK RI sebagai pemeriksa bekerja dengan menjunjung tinggi nilai integritas, objektivitas, profesionalisme, dan kepatuhan. Meskipun dihadapi beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan audit, nilai-nilai tersebut membuahkan beberapa temuan yang membantu penyelesaian mega skandal kasus Bank Senturi 2008. Maka dari itu, saran yang dapat diberikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa dengan Bank Senturi 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, regulator keuangan termasuk Bank Indonesia harus meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat standar akuntansi, dan memastikan pematuhan ketat dari bank terhadap peraturan yang berlaku untuk mencegah kejadian serupa. Bank dan lembaga keuangan harus meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi kepada pihak berkepentingan, termasuk publik. Informasi harus diberikan secara akurat dan lengkap. Yang kedua, lembaga audit publik seperti BPK RI harus diberi sumber daya yang cukup dan dukungan untuk melaksanakan audit dengan lebih efektif, termasuk akses yang lebih baik ke informasi dan dokumentasi yang relevan. Lalu yang ketiga, kasus seperti Bank Senturi harus diikuti oleh penegakan hukum yang tegas jika terdapat pelanggaran hukum. Ini akan menjadi contoh bahwa tindakan korupsi dan pelanggaran lainnya tidak akan ditoleransi. Dan yang terakhir, pemangku kepentingan termasuk regulator, bank, auditor, dan pemerintah perlu mengambil pelajaran dari kasus Bank Senturi dan meningkatkan pemahaman tentang prinsip tata kelola yang baik dan regulasi perbankan melalui pelatihan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.